Kan kasus yang baru muncul demikian saja tidak, tapi prosesnya sudah sangat panjang. Dan 8 tahun itu bukan berarti penyidik itu diam-diam saja, duduk manis dengan pembiaran kasus. Tidak. Ini adalah kasus pembunuhan sadis. Ini adalah kasus pembunuhan yang brutal. Garis bawahi di bawahnya. Brutal dan sadis. Brutal dan sadis. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini. Dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah. Kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah. Lehernya patah. Rahangnya ini atas bawah juga patah. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya. Tapi di sisi yang lainnya, marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Nanti Mas Indra bisa lebih jelas menyampaikan bagaimana sih trauma psikologis itu dengan adanya peristiwa tersebut. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka-buka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak, ini pelaku. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka, dan prosesnya sangat panjang dari mulai siapa sih yang punya nama Peggy di dalam browsing ataupun dalam hasil penyelidikan Polri. Ada 17 atau 19 nama. Satu persatu dikupas, satu persatu didalamin, satu persatu dijadikan alat bukti. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana, mohon maaf, Bu, bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia, bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah. Boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Apalagi Bapak Kapolri sering menyampaikan kepada kami, kepada seluruh jajaran, polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline masyarakat ya kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini. Oke. Bukan berdasarkan persepsi, tapi alat buktilah nanti yang akan melihat. Dan itu di persidangan. Dan tentu saja untuk konsumsi penyidikan. Sebenarnya apa yang terjadi sih, refleksi internal dari kepolisian itu? Jadi senternya ke saya sekarang berarti ya? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya kami sangat terbuka untuk bisa mendapatkan informasi apapun.